Imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nastaghfirullahaladzim min qawlin bila amalin wa nastaghfirullahaladzim min amalin bila ilmin wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa televisi MJA dimanapun berada yang senantiasa kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini benar maghrib isya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa di mana banyak dari umat Rasulullah di waktu-waktu seperti ini masih disibukkan urusan duniawi. Tapi alhamdulillah pada detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita yang sangat luar biasa, yaitu bisa iktikaf di dalam masjid, bisa memakmurkan masjid, mencari ridhonya Allah dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan salah satu hadis qudsi di dalam kitab Al-Mawaid, kumpulan hadis-hadis qudsi yang dikumpulkan dua Al-Imam Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu arda. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai manusia, isbir wa tawadhu arfa'uka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah dan tawaduklah. Nah, ini bahasa sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Yaitu kita harus bersabar di dalam beribadah. Banyak umat Rasulullah tidak sabar di dalam beribadah. Sebagian umat Rasulullah beribadah hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Kadang seperti sholat-sholat yang mereka lakukan hanya kepengen dapat imbalan duniawi. Di saat mereka tidak dapat imbalan duniawi, terus mereka banyak meninggalkan ibadah. Maka setidaknya di malam ini kita mendengarkan apa yang Allah firmankan kepada kita, yaitu isbir wa tawadhu arfa'uka. Dengan bersabar dan bertawadhu ini Allah akan mengangkat derajat kita. Innallaha ma'as sabirin. Dan bahasa tawadhu, di sini tawadhu adalah makna yang sangat luar biasa. Tidak semua orang yang punya ilmu bisa tawadhu, tapi insya Allah orang yang bertawadhu pasti punya ilmu. Kenapa? Kita lihat sosok Rasulullah SAW. Kejeniusannya Rasulullah diakui oleh semua ahli peneliti dimanapun, bahkan orang peneliti orang kafir mengakui kejeniusannya Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah ini dibalut dengan sifat tawadhu'nya, sehingga Rasulullah tidak memperlihatkan kejeniusannya. Di mana setiap Rasulullah mau perang, bermusyawarah, minta pendapat para sahabat. Di mana Rasulullah mau melakukan sesuatu berkaitan dengan Islam, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat. Padahal Rasulullah jeniusnya luar biasa. Bahkan di riwayat sudah dikatakan, sering kita mendengar, Allah menurunkan 100 kecerdasan. 99 kecerdasan ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tinggal satu ini diperebutkan oleh para anbiya wal auliya wal sholihin wal awam wal muslimin wal muslimat wasairil nas. Itu satu diperebutkan, yang 99 dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa membayangkan? Kita sering melihat orang-orang yang jenius, orang-orang yang Masya Allah, yang bisa buat HP, buat laptop, televisi, buat pesawat, itu kita anggap sudah jenius. Padahal otaknya sebagian dari jumlah satu itu, bukan bagian dari 99, cuma bagian dari satu saja kecerdasannya. Kita melihatnya Masya Allah. Bagaimana sosok yang memiliki kejeniusan 99 ini? Karena Rasulullah tawadhu, maka kita tidak mengira. Maka dengan tawadhu ini bisa mengangkat derajat man tawadhu'a rafa'ahullah.
Barang yang bertawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan bahwasanya orang yang tawadhu pasti punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu belum tentu tawadhu. Kalau bahasa sekarang, wong pinter itu belum tentu berakhlak. Tapi orang yang berakhlak pasti punya ilmu. Terus dilanjut lagi, washkurni azidka. La isyakartu la azidannakum. Itu sudah makruf. Washkurni, bila mana engkau mau bersyukur atas nikmat-nikmat kepada Allah, aziduka, aku akan menambah rezekimu. Wastaghfiruni, dan jika wastaghfirni, dan mintalah ampun kepadaku, aghfirulaka, maka aku akan mengampunimu. Maka tidak ada bahasa itu kalau orang mau mencermati hadis ini, istaghfirni aghfirulaka, mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Maka kalau setiap orang mau meneliti atau menghayati firman Allah ini dalam hadis qudsi, mungkin tidak ada umat Rasulullah yang masuk neraka. Karena apa? Astaghfiruni aghfiruka. Kalau engkau mau minta maaf, tak ampuni. Tapi kenapa banyak orang yang masuk neraka? Karena apa? Dia tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan istaghfirni aghfirulaka. Bahkan di situ watub ilayya atub alaika. Sampai mentok kalau sudah banyak dosa. Bahasa kalau istighfar itu ibarat kata hanya dosa-dosa kecil. Tapi kalau taubat itu sudah dosa besar. Itu Allah mengatakan apa? Watub ilayya atub alaika. Kalau engkau mau bertobat, tak ampuni. Kau terima tobatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai mentok seperti itu. Maka seandainya orang ini paham makna ini, yakin mungkin tidak ada satupun umat muslim yang masuk neraka. Tapi karena mereka menganggap remeh, menganggap enteng, ya naudzubillah min dzalik, jadinya su'ul khatimah. Terus dilanjut lagi, wa idza da'autani astajibu laka. Di saat engkau memintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib, aku akan mengabulkan doamu. Padahal banyak hadis Rasulullah. Yang penting kita ini satu harus yakin, dua harus menjaga makanan minuman yang kita konsumsi saja. Itu doa kita akan cepat dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, doanya cepat dijabai. Kenapa? Menjaga makanan yang masuk dalam perutnya. Jangan sampai yang syubhat aja masuk. Maka doa mereka setiap ngangkat tangan kabul cepat. Kita ngangkat bolak-balik. Padahal doa itu yang kita minta hanya satu kali, tapi ngangkatnya beratus tahun dan dikabul-kabulkan. Karena apa? Makanan minuman yang masuk dalam perut kita tidak kita openi, tidak kita pedulikan. Yang penting warak. Nah itu mau kabul doa, bagaimana sedangkan makanan yang masuk tidak diperhatikan. Terus lagi sudah doa, sudah pesimis, tidak yakin. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Rasulullah mengatakan, doalah kalian kepada Allah dan yakini dengan doa itu kau akan dikabulkan. Tapi sebagian orang sudah pesimis dengan doa. Didoakan para ulama engkau supaya bisa haji, semuanya amin. Setelah pulang dari majelis taklim, masa saya bisa haji? Beli mobilnya enggak kuat, beli sepeda motor kredit, kok mau berangkat haji? Ya wes, tidak jadi berangkat. Karena apa? Mukinonya ini telah dipatahkan, jadi tidak optimis dan dari pesimis, jadinya putus asa sehingga tidak jadi berangkat haji. Terus juga dilanjut lagi tadi, waktu ilayya atub alaika wa was'alni uktika, kata Allah. Mintalah, uktika, aku akan memberimu, kata Allah. Pasti ini memberi, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Cuma tadi makanan tidak diperhatikan, terus doanya merasa tidak mungkin terjadi. Maka banyak orang-orang yang doanya diijabahi karena dia merasa yakin. Dengan doanya dia merasa yakin sehingga Allah mengabulkan doanya itu. Wa tasaddaq ubarik laka fi rizqika, kata Allah SWT. Bersedekahlah, maka aku akan memberikan barokah di dalam rezekimu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, di saat kita memberi sedekah belum sampai di tangannya orang ini, di saat idza kharajat min yadi sahibiha, di mana saat kita bersedekah uang yang belum menyentuh di tangannya peminta-minta itu sudah diterima oleh Allah. Kalau digambarkan ibaratnya ada ketiga,
Saat kita mau ngasih orang, ini sudah ada tangan lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sedekah ini setelah diterima oleh Allah, belum jatuh di tangannya peminta itu, sedekah itu ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, ya Allah, bahwasanya kuntu shagiran, aku ini kecil. Fakabar tani. Kita sedekah 10.000, bisa jadi dikasih oleh Allah 100.000. Ada satu orang beberapa seminggu yang lalu ada cerita ke saya, dia sampai senang sekali, bahkan dia kayak denger roh, saya tak tambah lagi. Suatu hari ini dia, waktu itu dia beli minyak waktu itu hari Jumat. Pas dia pertama kali parkir itu, tiba-tiba ada orang, pas dia mau pergi, tukang parkirnya datang, dikasih uang waktu itu 20.000 ya. Kasih uang 20.000. Terus itu tukang parkir mengatakan, maaf Pak, tidak ada uang. Ayo sendirian punya uang berapa? Ada 10.000. Ya wes, ini tukar 10.000. Langsung jukir itu juru parkir doakan sampai sak deret. Tak doakan semuanya, didoakan mudah kaya raya. Wes saking senengnya mungkin hari Jumat biasanya sepi, mungkin dapat 10.000, langsung didoakan kaya, mudah-mudahan jenengan cepat dapat imbalan. Amin, makasih Pak doanya. Dia pergi. Siang-siang dia itu ditelepon orang, Pak, nanti sore bisa ke rumah saya. Oh bisa. Terus datang ke rumah orang itu, terus Pak ngobrol-ngobrol, terus ngomong, Pak, saya minta rekening jenengan. Buat apa? Wes tolong kirim. Biasanya kalau rekening dikirim jenengan mesti tahu kan. Orang minta rekening biasanya kirim uang, mosok kirim apa nyedot uang jenengan terus ya dikirim. Terus dikasih nomor rekening. Ternyata orang yang minta rekening tadi WA, Pak, sudah saya kirim, masuk insya Allah. Dibuka, kok banyak teman ini, berapa ini? Mas, sedekah Pak, dikirim 1 juta. Terus dia, ya Allah, tahu saya tadi 20.000 udah tak kasih susuk, biar nanti Allah ngasih saya 2 juta. 10.000 langsung dikasih oleh Allah 1 juta. Ketika dia pernah cerita, saya ngasih uang 3.000, dikasih orang 300.000 Pak. Berarti saya ini sudah yakin dengan sedekah, ternyata kok langsung Allah ngasih cash imbal baliknya, belum di akhiratnya. Padahal saya tidak minta didoakan. Itu ternyata apa? Untuk shagiran maka bartani. Di saat aku ini dikasih ke orang kecil 1.000, ternyata Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Terus lagi wa kuntu qalilan fakasartani. Di saat aku dikasihkan ke orang-orang peminta sedikit, fakasartani, engkau melebihkan tambah banyak ya Rob. Terus lagi wa kuntu udwanan fa ahbabtani, yang mana dulu engkau membenciku. Padahal kan dalam hadis kan Allah Subhanahu wa taala itu melaknati ad-dunya wa ma fiha. Allah Subhanahu wa taala melaknati dunia seisinya. Sebelum Allah menjadikan dunia itu sudah melaknati dunia. Karena apa? Nanti akan berakibat fatal bagi orang yang cinta dunia. Maka Allah saat mencinta dunia itu benci, melaknati. Ternyata dengan uang disedekahkan, bukan dibenci lagi, tapi Allah mencintai harta yang buat sedekah, harta yang buat jihad sabilillah. Para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum arda, hartanya dibuat sedekah. Di situ dikatakan untuk dunia itu udwanan, musuh, dibenci oleh Allah gara-gara buat sedekah. Fa ahbabtani, engkau mencintaiku ya Rabb, sedekah ini. Wa kuntu fanian fa abqaitani, yang mana dunia ini akan hancur ya Rabb. Setelah aku buat sedekah, aku dibuat sedekah, engkau mengekalkanku sampai ke akhirat. Maka orang-orang yang dermawan, masya Allah, dikasih tempat yang istimewa, dikasih bangunan istana yang megah di surga gara-gara apa? Sedekah. Maka kisah para sahabat kita lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa arda, Sayyidina Utsman, orang kaya raya menjadi miskin karena apa? Tahu nilai uangnya. Mereka cinta uang sehingga uangnya disedekahkan untuk bekal besok di akhirat. Maka orang-orang yang benci dengan dunia, di mana ia punya harta tapi dia berakhir untuk mengeluarkan kebaikan.
Maka orang-orang yang cinta dunia, hakikat orang yang cinta dunia itu harta digunakan untuk kebaikan, untuk jihad, untuk sedekah dan lain sebagainya. Terus juga dunia sedekah mengatakan kuntu harisi, di mana aku ini dulu ya Allah, dunia ini menjadi orang yang memiliki dunia ini menjagaku. Setelah aku dibuat sedekah, harta ini menjadi penjaga orang yang sedekah. Maka orang yang sedekah itu masya Allah besok akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan dunia sehingga harta kita bisa bermanfaat dan memberi syafaat besok kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada satu ulama mengatakan, di saat seseorang ini bersedekah, idza tasaddaqal mu'min shadaqatan, di saat seorang mukmin ini mengeluarkan satu sedekah saja dan radhiya bi anhu, dan dengan harta yang keluarkan dia ikhlas, ridho dengan uang yang dia keluarkan, maka ini nadat jahanam. Ternyata neraka jahanam yang mungkin suatu saat ditempati oleh seseorang dari umat Rasulullah ini berkat sedekah, neraka jahanam ini berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, idzan li bisujud. Ya Allah, sampai jahanam, neraka jahanam loh. Ibarat neraka jahanam kan tempat orang yang dibenci oleh Allah, tempat yang musuhi Islam. Itu saja di saat satu orang umat Rasulullah ini dikeluarkan dari neraka jahanam, itu neraka jahanam mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bersujud kepadamu atas nikmat yang kau berikan padaku, di mana aku bisa mengeluarkan satu umatnya Rasulullah SAW. Karena apa, kata neraka jahanam? Li'anni kuntu astahi min Muhammad. Sebenarnya ya Allah, seandainya ada umat Rasulullah masih di dalamku neraka jahanam ini, aku malu dengan Muhammad, malu dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Aku menyiksa satu dari umat Nabi Muhammad, itu aku malu. Aku tidak mau, tidak tega. Ibarat kata aku, padahal engkau menciptakan aku untuk beribadah, yaitu menyiksa orang-orang yang zalim. Tapi di mana di dalam nerakaku kok ada orang umat Rasulullah masuk neraka? Aku tidak tega, malu kalau ketahuan Nabi Muhammad SAW. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang hanya cinta ada satu orang yang punya teman, yang mana temannya ini punya teman, dan temannya ini senang sama orang soleh, itu yang masuk surga. Bagaimana orang yang sedekah? Orang hanya punya teman, dan tidak teman nomor satu loh, temennya punya teman lagi, punyanya teman lagi. Kan ibarat kata sudah panjang itu aja gara-gara temannya yang jauh itu senang sama orang soleh, masuk surga. Bagaimana orang ini cinta sama orang soleh? Bagaimana orang ini orang soleh sendiri? Bagaimana dia orang soleh, sedekah terus, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Gara-gara orang sedekah saja tadi neraka jahanam, ya Allah, aku izinkan aku bersujud kepadamu atas nikmatmu yang kau berikan padaku. Apa nikmat Allah diberikan pada jahanam, neraka jahanam? Yaitu bisa keluar satu orang dari umat Rasulullah SAW. Bagi neraka jahanam itu suatu nikmat yang luar biasa. Ibarat kata apa? Neraka jahanam tidak mau ditempati oleh umatnya Rasulullah SAW. Saking takdirnya kepada Rasulullah, saking cintanya dengan Rasulullah, neraka jahanam tidak mau ditempati umat Rasulullah. Malahan umat Rasulullah pengen masuk neraka saja tidak mau ditempati umat Rasulullah. Malah umatnya Rasulullah sekarang malah pengen masuk neraka. Buktinya apa? Banyak perempuan buka aurat. Sekarang musabaqah, kayak pertandingan. Membuka aurat itu pertandingan. Yang satu sudah buka, gimana tetangganya lebih buka lagi, pertandingan. Coba mungkin jenengan lihat di tetangga jenengan, banyak perempuan sekarang dan notabene ini muslimat membuka aurat. Padahal neraka jahanam tidak mau ditempati umatnya Rasulullah. Malah umatnya Rasulullah pengen masuk neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua, istri kita, anak-anak kita tidak dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam, dan mudah-mudahan dapat ridhonya Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus